إن الحمد لله نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah sama-sama kita mengerjakan salat zuhur secara berjamaah. Dan insyaallah akan kita lanjutkan ta'lim kita tentang pentingnya salat, hadis ke-4a, hadis dan ke-4b. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah pendapat kalian jika ada sebuah sungai di depan pintu seorang dari kalian, lalu ia mandi di dalamnya 5 kali sehari, apakah kotoran masih melekat di tubuhnya? Jawab para sahabat, kotoran tidak akan melekat di tubuhnya. Sabda beliau, itulah perumpamaan salat 5 waktu. Dengan mengerjakannya Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab At-Targhib. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang dalam yang mengalir di depan pintu rumah seorang dari kalian. Ia mandi di dalamnya 5 kali sehari. Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Targhib. Biasanya air yang mengalir itu bersih dari kotoran. Semakin dalam sebuah sungai, airnya semakin jernih dan bersih. Oleh sebab itu, hadis di atas telah mengumpamakan salat dengan sungai yang dalam. Jika seorang mandi di dalamnya, badannya akan bersih. Demikian pula salat yang dilakukan dengan tertib akan membersihkan segala dosa. Di samping itu masih banyak hadis lainnya yang menyebutkan masalah ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara 5 waktu salat terdapat kafarah atau penghapus dosa. Maksudnya disebabkan keberkahan salat maka dapat menghapus dosa-dosa kecil di antara satu waktu salat dengan salat lainnya. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana seorang yang bekerja di sebuah pabrik, maka dirinya akan kotor dan berdebu. Tetapi ada 5 sungai yang mengalir di antara pabrik dan rumahnya. Setiap pulang ia mandi di sungai tersebut. Itulah perumpamaan salat 5 kali sehari. Semua kesalahan dan dosa yang dilakukan di antara waktu salat itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu disebabkan oleh istighfar dan taubat yang terkandung di dalam bacaan salat. Dari perumpamaan di atas, Rasulullah SAW menginginkan agar kita memahami betapa pentingnya salat. Beliau menjelaskan bahwa dengan salat secara sempurna, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan faedah yang besar, yaitu dosa-dosa akan diampuni karena dengan perumpamaan pembicaraan akan lebih mudah dipahami. Maka beliau menjelaskannya dengan perumpamaan. Jika kita akan memperoleh rahmat, keluasan ampunan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka siapakah yang rugi? Kita sendirilah yang akan rugi. Kita sering berbuat dosa, mengingkari Allah, menolak perintah-perintahnya, dan meremehkan firman-firman-Nya. Bahkan seorang raja yang adil sudah sewajarnya menghukum kita jika kita tidak menaatinya. Namun Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia sangat menyayangi kita. Walaupun kita menentang perintahnya, Dia tetap memberi petunjuk kepada kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Jika kita tidak memanfaatkan kemurahan Allah tersebut, betapa bodohnya kita. Rahmat dan kelembutan Allah kepada kita sangat berlimpah. Disebutkan dalam hadis, barang siapa tidur dengan niat salat tahajud, tetapi ia tertidur terus, maka ia tetap mendapatkan pahala 1 tahajud. Dalam kitab At-Targhib. Sesungguhnya agama Allah ini mudah dan sungguh luas rahmatnya. Betapa ruginya jika kita tidak berusaha mendapatkannya. Alhamdulillah telah didengarkan beberapa hadis tentang pentingnya salat. Semoga dari apa yang kita dengarkan ini kita pesatkan dalam hati kita. Kita niat untuk amalkan serta menyampaikannya insyaallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel ini dengan share, like, subscribe, dan komen.
seakan kita semua hidup sejahtera lahir dan batin, bisa melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah dan bisa melaksanakan ibadah ke tanah suci Makkah dan Madinah insyaallah. Assalamualaikum.